Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama saya Malika Jengstari dan teman-teman saya. Saya Najwa Arlinda Zaira. Saya Angga Putra Utama. Saya Nisa Oktaviani Putri. Saya Teddy Uta Fikri. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, program studi hukum semester 2. Saat ini kita sudah berada di Polsek Kota Bumi Kota. Di sini kita akan melakukan wawancara dengan sosok yang luar biasa. Siapa itu? Tonton terus videonya. Let's go. Let's go. Halo semuanya, saat ini kita sudah bersama Kanit Kota Bumi Kota, Bapak Ermawi. Ya, Bagaimana Pak kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali ini kita akan berbincang-bincang nih terkait hukum pidana pencurian bersama Bapak Ermawi. Sebelumnya terima kasih Bapak Ermawi yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancarai terkait hukum pidana pencurian di sela-sela waktu Bapak. Baik Pak, di sini kan kita mau membahas terkait hukum pidana pencurian nih Pak. Sebelum obrolannya makin jauh, bisa dijelaskan dulu nggak nih Pak, apa itu hukum pidana biar yang nonton juga tahu nih apa itu hukum pidana. Ya, kalau pidana itu setahu saya itu kan perbuatan yang melanggar undang-undang, yang merugikan masyarakat. Itu yang pidana. Contohnya itu yang sekarang kan termasuk tidak pidana pencurian, penipuan, penggelapan dan lain-lain lah gitu. Baik, oke terima kasih Bapak. Jadi seperti itu ya Pak hukum pidana. Ya, yang jelas itu yang merugikan masyarakat, Ya. yang melanggar undang-undang gitu. Kemudian Pak, menurut Bapak bagaimana sih tingkat pemahaman masyarakat umum terhadap hukum pidana saat ini? Untuk pemahaman masyarakat, ya kalau masyarakat kalau menurut saya sudah paham, cuman kan ini banyak masyarakat lengah gitu kan. Contohnya yang lengah nih, kalau kan sudah sering diimbau oleh Babin. Contoh, kalau parkir sering motor kunci kotaknya tergantung di atas motor itu. Itu salah satunya, itu kelengahan masyarakat. Kadang kalau dia berpergian jauh, kadang rumah ditinggal ataupun nggak disampaikan ke masyarakat, dititip itu. Itulah kelengahan satu masyarakat itu. Kemudian satu kunci pengaman, mungkin rumah itu mungkin ya, contohnya kan ya nggak ada kunci pengamannya. Nah, jadi menggampang jadi pelaku itu masuk ke dalam rumah gitu. Ada yang kalau digembok, ada yang merusak gembok apa segala macam gitu. Baik Pak, terus apa yang bisa dilakukan agar masyarakat lebih sadar hukum, khususnya hukum pidana? Ya, yang kami laksanakan sekarang ini kan itu melalui Babin yang ada di desa-desa itu mengimbau. Contoh kalau kayak di masjid diimbau kalau motor parkir, nah tambah kunci pengaman gitu Pak. Pengaman contohnya gembok lah di kunci apa ya, merangkap lah double gitu kuncinya gitu. Kemudian seperti yang kita tahu dalam hukum pidana itu kan ada tindak pidana ya Pak. Iya. Nah tindak pidana ini kan ada banyak Pak. Boleh tolong sebutin nggak tindak pidana yang ada di sekitar sini nggak Pak? Kayak apa aja gitu? Ya seperti yang tadi Polsek Abung ini yang sering kita tangani ya rata-rata pencurian, penipuan pencurian. Boleh nggak Pak sebutkan salah satu tindak kejahatan yang ada di sekitar sini dan tolong ceritakan sedikit kronologinya. Satu ya, yang pencurian ini, yang baru-baru yang kami bongkar baru itu ya nih, itu membongkar apa warung rokok. Toko itu warung rokok dibongkar, pelaku itu mendongkel dengan obeng dengan linggis masuk dalam rumah. Terus dalam rokok tuh itu ada berupa rokok-rokok itu yang diambil. Nah, kemudian kan begitu nih korban laporan, kita ambil keterangan di mana tempat kejadiannya, didatangi polisi, buat TKP. Nanti habis itu polisi lidik karena ada dari masyarakat itu karena ada CCTV, rekam CCTV. Nah kita lihat, kita kembangkan. Nah, karena rata-rata kawan-kawan ini ataupun anggota pun ini, informan kita tunjukin dengan rekam CCTV itu ada yang mengetahui orangnya. Jadi sehingga
dengan kemiripan orang itu kita tujukan dengan korban mengatakan iya, makanya kami lakukan penangkapan. Jadi istilahnya upaya hukum lah gitu. Itu alasannya karena apa Pak? Dia Itu rata-rata sekarang ini ekonomi. Oke. Yang kedua banyak itu permainan slot itu. Iya. Itu Ya bahkan ada narkoba juga. kira-kira pelakunya melakukan kekerasan gitu nggak Pak ke korban? Kalau rata-rata kalau pencurian ini tidak melakukan kekerasan kecuali dengan pencurian dengan kekerasan ini yaitu ya contoh begal ya. Iya. Kadang-kadang jambret. Nah, kekerasannya itu tadi kalau dia lagi naik motor, tas di samping langsung rampas itu kan pasti kerasan ya, itu contoh yang kekerasan. Kalau begal tadi begitu motor stop, ditodong, ada berubah sajam, ada senjata api. Nah, itu yang betul kekerasan. Kan pencurian itu ada beberapa macam kan Pak, kayak Iya. pencurian biasa, pemberatan, Iya, sama kekerasan. Iya. Nah, boleh tolong jelaskan salah satunya nggak Pak? Kalau pencurian biasa ini itu ancamannya 5 tahun. Ya. Nah, itu kalau pencurian biasanya seperti dia mengambil barang, artinya kan itu pada siang hari. Dan kerugiannya juga di atas 2,5 juta gitu. Contoh ini kalau ada motor parkir jalan gitu kan, kunci kontaknya diambil ini, digantung, dia lewat tuh diambil, nah termasuk ini pencurian biasa ya tuh. Kalau pemberatan? Pemberatan ini termasuk itu malam hari dilakukan oleh bersama-sama bisa 2 orang lebih. Itu memanjat, merusak, itu termasuk pemberatan. Yang kekerasan itu tadi, kalau kekerasan itu contohnya begal, kita di stop ya. Stop berarti kadang dipepet, ditendang motornya sehingga jatuh korban, ditodong atau bawa pisau atau pistol, motor dirampas dan benar, itu kekerasan. Jadi itu kejahatan pencurian, ada korban, pelaku, dan juga alasan melakukannya salah satunya ekonomi Pak. Iya. Kemudian pelaku menggunakan kekerasan ya Pak ya? Iya. Dalam tindak kejahatan itu berarti pelaku dikenakan pasal 365 kalau kekerasan 365. Oke. Kalau pemberatan tadi 363. Ada nggak sih Pak langkah konkret dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana? Itu tadi kita menghimbau ya melalui babin ya, kayak lagi sembahyang di masjid kita himbau masyarakat ya, singkat sembahyang ini pada saat sembahyang subuh kan motor diparkir yang sepi kan, kita himbau biar ada kunci ganda gitu. Jangan ada kadang-kadang masyarakat itu begitu mungkin buru-buru lari kunci kontak masih tergantung kan, itu memudahkan untuk para pelaku mengambilnya gitu. Kita tetap buat himbauan gitu. Oke, baik Pak. Benar segala macam. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancarai terkait hukum pidana pencurian ini di sela-sela kesibukan Bapak tentunya. Kami berterima kasih sekali. Oh ya Pak, terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak harapan atau pesan Bapak untuk mereka-mereka yang mungkin masih ada atau yang sudah melakukan kejahatan di luar sana? Ya pesan kita dia kan segera bertobat gitu kan. Cuman ya itu kalau menurut saya itu tergantung manusianya sih. Kalau dia kadang-kadang sudah masuk penjara itu dia sadar. Mungkin dari nasihat-nasihat ya dari yang sama-sama di kamar bisa jadi ya kalau itu kembali ke manusianya kalau tuh menurut saya tuh. Kalau kita polisi ini menyarankan kita kan diambil keterangan dia di BAP ya kita ingatkan ya biar juga sadar jangan mengulangi lagi perbuatannya gitu. Kalau sudah mengulangi kan harus sedipis timbulnya kan gitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Iya. Terima kasih atas ilmunya. Mohon maaf bila tadi kami ada salah-salah kata. Jadi teman-teman perlu kalian ketahui bahwa korban tidak bisa memilih pelaku, tetapi pelaku bisa memilih korban. Dan tidak ada korban jika tidak ada pelaku, tidak ada hukuman jika tidak ada pelaku kejahatan. Jadi apa yang kita perbuat itu pasti ada balasannya. Terima kasih Bapak Ermawi. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.